Ya, dan untuk membahasnya saat ini telah bergabung bersama kami, spesial di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama Pertamina Lubricants, Wery Prayogi. Halo Pak Wery, apa kabar Pak Wery? Alhamdulillah sehat Mas Bram. Oke, sehat ya Pak Wery ya. Kalau kita amati secara garis besar begitu ya, sebagaimana kita ketahui Indonesia adalah salah satu pemain kunci dalam industri pelumas global, terutama andai saya perhatikan datanya di Asia Tenggara ini Pak Wery. Nah, dan di setiap perkembangan industri tentunya juga ada tantangan yang dihadapi seperti ada ketersediaan bahan baku dan hal penting lainnya. Menurut Anda, Pak Wery selaku Direktur Utama di Pertamina Lubricants, bagaimana gambaran pasar pelumas di tanah air saat ini, terutama pasca pandemi COVID-19 yang kalau kita ketahui juga banyak menghancur leburkan sendi-sendi perekonomian. Pak Wery, silakan. Oke Mas Bram, terima kasih. Dalam bisnis sehari-hari, pelumas itu kan sebagai bagian daripada pelengkap penggerak roda perekonomian dalam penyediaan energi. Semua mesin apa segala semuanya kan butuh pelumas gitu kan. Nah, tapi konsumsi pelumas ini memang tidak setinggi BBM, bahan bakar minyak. Nah, dalam kondisi seperti dicanangkan pandemi gitu ya, memang terjadi penurunan. Jadi gangguan, tapi gangguan tidak sebesar gangguan atau penurunan terhadap BBM. Karena apa? Penggunaan pelumas relatif lebih sedikit. Jadi kami kemarin juga mengalami penurunan sedikit lah, mungkin 5% lah maksimum gitu ya dari kebutuhan pasar. Tapi pada saat kondisi membaik setelah pandemi, kenaikannya tidak menggebu-gebu gitu kan. Ya, karena memang tipikal bisnis seperti itu. Dan memang saat ini kami di Indonesia adalah market leader dari penjualan produk pelumas yang di mata dunia pun kita Indonesia dianggap sebagai pasar yang menarik. Karena apa? Dengan sekian banyak penduduk yang ada di Indonesia, mungkin nomor 4 terbesar dunia ya pasar Indonesia itu kalau kita lihat untuk pelumas dan mungkin juga energi lainnya setelah Cina, India, Amerika dan di kita. Dan apa namanya? Kita di Indonesia mempunyai peranan yang cukup signifikan sebagai penguasa pasar dari industri ini. Jadi ya terganggu tapi tidak terlalu dalam. Pada saat membaik juga tidak euforia gitu kan ya, kita mengikuti ini pasar pertumbuhan sekitar 3-4%. Reboundnya juga lebih kurang seperti itu. Pasar udah mulai membaik saat ini. Oke, baik. Pak Wery, ini menarik dari pernyataan Anda, saya amati yang mana juga di saat pandemi COVID-19 berlangsung turunnya sedikit saja dan saat mulai tumbuh dan bergerak kembali begitu ya, suasananya sudah mulai membaik, naiknya juga tidak terlalu signifikan. Sebetulnya Anda proyeksi dari kacamata Anda terkait pertumbuhan sektor pelumas di tanah air akan seperti apa ke depan Pak Wery? Berdasarkan kajian yang sudah kami lakukan dan juga benchmark informasi yang ada ya, diperkirakan 2021-2026 ada pertumbuhan sekitar 15%. Artinya per tahun sekitar 3%-an lah average gitu pertumbuhan bisnis pelumas atau kebutuhan pelumas di pasar Indonesia, dan juga relatif hampir sama dengan kebutuhan pasar dunia. Oke, 3% per tahunnya begitu ya secara lebih kurang. Sebetulnya ini juga apakah masih bisa di-boosting begitu untuk pertumbuhannya Pak Wery, dan kiranya juga ada apa yang menopangnya di sana? Ya, tadi seperti saya sampaikan di awal ya, pelumas ini kan akan related dengan pertumbuhan kebutuhan produksi. Apakah produksi di industri jasa maupun industri manufaktur, dan juga pertumbuhan aktivitas manusia di kendaraan bermotor. Karena kalau perekonomian meningkat, otomatis juga kaitannya dengan pertumbuhan kebutuhan pelumas itu sendiri. Cuma memang tadi saya sampaikan mungkin BBM-nya naik, tapi pelumasnya tidak sebesar itu, tapi tetap harus naik ya. Diperkirakan dari 2021 ke 2026 itu lebih kurang sekitar 15% lah, atau lebih kurang 3% setahun. Kendaraan tambah banyak, mobilitas orang tambah tinggi, terus kemudian investasi untuk pabrik
investasi untuk kegiatan tambang, transportasi laut, terus kemudian juga di perkebunan dan lain-lain. Nah, oke. Nah, ini tadi Anda juga menyebut bahwa memang pertumbuhan ini juga beriringan dengan kondisi ekonomi, baik global maupun domestik. Sebetulnya, andai kita bicara terkait tantangan yang mana juga ada di sektor perekonomian bangsa kita, yang mana juga mengikuti volatilitas yang terjadi di global. Sebetulnya kalau di sektor pelumas sendiri, tantangannya ada di mana dan ada apa saja, Pak Wery? Sementara ini ya, mungkin kalau kita ngikutin pemberitaan semuanya, yang lagi hit kan cerita tentang EV ya, electric vehicle ya. Okay. Dan ini memang kalau di industri pelumas jadi salah satu disruption yang diperhitungkan oleh pemain industri pelumas. Karena apa? Kendaraan yang menggunakan listrik otomatis menghilangkan kebutuhan oli mesin. Untuk kendaraan, penggunaan pelumas yang paling besar adalah oli mesin. Walaupun di situ ada oli untuk roda gigi, ada oli untuk pendingin atau untuk ini otomatis gitu, kendaraan otomatis gitu ya. Tapi memang signifikan. Tapi buat produsen pelumas itu mungkin tidak terlalu membuat industrinya akan seperti kiamat. Mungkin beda dengan industri BBM ya. Karena apa? Tadi saya sampaikan untuk kendaraan itu kan yang dibayangkan kendaraan roda 4 yang relatif kecil kan, tapi kalau truk, bus yang besar-besar mungkin masih butuh teknologi yang lebih ini lagi untuk mengalihkan energinya, penggeraknya jadi tenaga listrik kan, walaupun sebenarnya masih ada digunakan oli di kendaraan roda 4 yang kecil tadi sedikit. Kemudian kalau kita beralih ke industri, pabrik-pabrik, power generator kayak PLN atau ini swasta, penyedia power plant swasta, kemudian juga industri tambang yang menggunakan kendaraan kelas berat, industri agrobisnis kecil-kecil tapi banyak, kemudian kapal itu juga butuh pelumas. Kapal mungkin energinya bisa diganti dengan misalnya hidrogen atau misalnya dengan amonia gitu kan, atau mungkin dengan biofuel, tapi pelumas tetap pelumas karena belum bisa digantikan. Kenapa? Kebutuhan itu. Jadi memang ya buat kami tidak terlalu signifikan, tapi memang harus diperhitungkan kebutuhan tentang perubahan kebutuhan tentang terkait dengan electric vehicle itu. Nah, sementara yang lainnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi akan terus tumbuh. Sekarang bayangkan transportasi angkutan lah, bis, truk. Sekarang orang mungkin nggak banyak membeli barang dengan online gitu kan, otomatis yang akan bertambah apanya? Kan bukan orang beli barang ke suatu tempat, tapi dia akan pesan barang itu akan berjalan. Yang berkembang apa? Industri logistik kan, industri logistik otomatis perlu angkutan kan begitu kan. Artinya ya nggak terlalu nggak terlalu menekan ini, karena masih punya harapan paling tidak sampai tahun 2040 masih seperti itu. Sebetulnya gambaran bisnis di Pertamina lalu berikan ke depannya sendiri akan seperti apa sih, Pak Wery? Ya kami optimis lah, artinya kami market leader, kami juga memiliki sumber bahan baku penting untuk bikin pelumas, yaitu base oil yang dihasilkan oleh grup kami sendiri. Di Indonesia ini yang bisa memproduksi base oil cuma Pertamina. Pesaing kami lain mereka mendatangkan base oil dari luar. Ya mungkin ada sebagian yang beli sama kita gitu kan, tapi jumlahnya sedikit lah gitu. Karena mereka juga membutuhkan base oil yang sesuai dengan spek produk mereka. Tapi ini kekuatan kami, dan kami karena berada dalam grup Pertamina tentunya memudahkan kami untuk melakukan program-program marketing, program-program selling, dan pengembangan bisnis kami bekerja sama dengan bisnis lain di Pertamina seperti bisnis BBM, dan mungkin ada banyak hampir 7.000 SPBU yang dimiliki Pertamina juga bisa menjadikan tools kami dalam mengembangkan bisnis ini. Oke, baik, menarik sekali, Pak Wery. Ini kan tadi Anda mengatakan ada disrupsi di sana, apalagi saat ini pemerintah juga berfokus ke kendaraan electric vehicle atau yang berbasis dengan listrik. Sebetulnya, andai kita bicara terkait dukungan, dukungan apa yang Anda butuhkan dari pemerintah saat ini? Sebenarnya menciptakan iklim ya yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah bagaimana kita menggunakan produk lokal kan.
dalam negeri. Dan itu juga akhirnya Kementerian Perindustrian juga menerapkan atau mencatat semacam satu standar namanya SNI, Standar Nasional Indonesia, yang mana produk-produk yang masuk atau mendapat sertifikat SNI itu adalah produk-produk yang diakui produk yang menggunakan bahan baku yang datang dari dalam negeri, dan itu otomatis berpengaruh pada perekonomian. Mungkin kalau Mas Bram tahu, banyak industri atau banyak customer mensyaratkan produk yang disuplai oleh supplier mereka memiliki TKDN yang tinggi, dan alhamdulillah sampai hari ini produk Pertamina Pelumas Pertamina ya masih memiliki standar TKDN yang paling tinggi untuk Indonesia, dan itu sebagai bukti kami memang ingin berkontribusi terhadap penggunaan produk dalam negeri. Turut mendukung begitu ya Pak Wery ya? Iya, artinya penerapan SNI itu merupakan salah satu contoh ya bagaimana pemerintah bisa mendukung kami, dan kami juga bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah terhadap penggunaan produk-produk pelumas dalam negeri. Oke, nah ini TKDN-nya sudah paling tinggi. Sebetulnya andai kita bicara terkait serapan produknya, paling banyak diserap ke industri apa Pak Wery? Sebenarnya berimbang ya, tapi kalau secara market share kami memang leading di segmen industri. Oke. Karena memang mereka adalah konsumen yang care terhadap kualitas, dan kami memang komit dan comply bisnis kami terhadap kualitas standar dari pelumas kami yang selalu merefer pada standar pelumas yang ada di dunia. Semakin menarik dialognya, namun Pak Wery, dialog kita akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Energy Corner CNBC Indonesia.